Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa qala aidan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Abuya Kiai Haji Muhammad HM. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Fahruddin Muradi. Kalau di penyuluh beliau ketua kelompok kerja penyuluh Kota Depok, pimpinan pondok pesantren Ittihadus Syuban Sawangan Depok. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajah Bahijah Siddiq, yang kami hormati Al Ustadz Nur Jamil, yang saya hormati Ustadz Haji Ambia Dahlan Abdullah, yang kami hormati Ustadz Haji Abdullah HM, yang kami hormati Ustadz Syahrullah, Kepala SDIT Miftahul Ulum, Kepala SMP IT Miftahul Ulum, serta seluruh jajarannya, dan juga seluruh dewan guru, pengurus Yayasan Miftahul Ulum Ad-Diniyah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada para hadirin jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'zamun nikmati ba'dal imani wal islam nikmatul ukhuwah. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir bersilaturahim. Tadi saya ngobrol sama Kiai Fahruddin, kata beliau biasanya santunan itu sore, habis santunan kita makan, kita minum. Ya, hari ini santunannya pagi dari habis subuh, luar biasa. Makanya tadi Kiai Fahruddin pesen ke saya, jangan lama-lama ntar aus. Iya, alhamdulillah. Itu emang kita pengen, emang itu ya. Alhamdulillah, nikmat ukhuwah masih diberikan kepada kita semuanya. Kalau nggak ada nikmat ukhuwah, kita nggak bisa kumpul sama-sama, duduk, berzikir, bersolawat. Mudah-mudahan zikirnya kita, solawatnya kita itu menjadi wasilah akan turunnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, yang tidur saya yakin semalam habis qiyamul lail. Yang tidur saya yakin semalam habis i'tikaf, habis qiyamul lail. Jadi bapak ibu yang tidur jangan dibangunin. Ntar kalau kita udah pada bubar baru dibangunin. Hadirin jamaah sekalian, singkat saja.
Ini sebenarnya yang lebih afdol ini Kiai Fahrudin ini yang ngomong. Tahun 624 Masehi, jauh amat ya. Tahun 624 Masehi bertepatan dengan tahun kedua Hijriah. Ini pelajaran buat kita, ternyata memang tahun Masehi itu jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan tahun Hijriah. Makanya kita tidak menafikan tahun Masehi. Kalau ada kita sekarang orang yang menafikan tahun Masehi, karena ada sebagian yang mengatakan oh tahun baru saya mah tahun baru Hijriah bukan tahun baru Masehi. Saya rasa kurang bijak, karena hakikatnya keduanya pun kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf Bapak Ibu guru, kalau gajian tahun Masehi apa tahun Hijriah ya? Ada nggak yang gajiannya tanggal 25 Syakban gitu? Atau tanggal 25 Muharram? Kalau memang ada, silahkan pakai tahun Hijriah saja, tahun Masehinya dikesampingkan. Nyata-nyata jelas ada orang-orang yang mengatakan saya pakainya tahun Hijriah saja, tahun Masehi saya tidak pakai, tapi giliran gajian tahun Masehi. Ini menandakan bahwasanya keduanya ada kolaborasi, jadi jangan ditinggal salah satunya. Tepatnya 624 Masehi, 13 Maret 624 Masehi itu bertepatan dengan 17 Ramadan tahun kedua hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu terjadi peristiwa yang sangat besar sekali dalam sejarah Islam. Saya baru tahu ada foto saya di situ ya. Cakep juga ya. Jadi terjadi peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam. Ayo adik-adik, ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Tadi hadiahnya dari guru-guru yang lain. Sekarang saya juga punya hadiah. Siapa yang tahu 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa apakah itu? Ayo adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Mungkin Pak Camat pengen hadiah, silakan kali jawab. Ibu-ibu ada yang tahu? Iya, Ibu. Iya. Hah? Iya? Gimana? Pak Camat sunat. Gimana Bu? Hah? Turunnya? Nuzulul Quran. Iya. Kalau nggak belum tepat ya Ibu, belum. Dadah Ibu. Apa Bu? Disampaikan aja nanti ke sini coba. Apa tuh jawabannya? Ya Allah, ini tuh Bu. Betul jawabannya tuh. Ibu siapa Bu? Nomor sepatu berapa? Jawabannya benar ini. Jadi hadiahnya mana ya? Hadiahnya ada Bu. Ini disampaikan aja ntar. Nih Dek, tolong anterin no, mau ibu-ibu son, ntar saya upain. No, yang jawab no di belakang sono no. Hah? Bareng ya. Ini yang suka di TV ya Bu, yang asal listrik mati. Jadi peristiwa besar yang terjadi di 17 Maret 624 Masehi. Romana kagak seneng amat sama saya.
tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peristiwa besar dalam sejarah Islam itu, betul yang dikatakan oleh ibu yang di belakang tadi, itu adalah puncak daripada puncaknya perang Badar. Perang Badar ya, ini puncak daripada puncaknya perang Badar. Memang dalam sejarah disebutkan perang Badar itu terjadi dalam beberapa hari, tapi puncaknya perang Badar itu adalah 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, tanggal 13 Maret 624 Masehi terjadi perang Badar. Pertanyaan kedua, insya Allah tadi kayaknya ada 300.000, nah ini ada 200.000. Pertanyaan kedua Bu, karena tadi diawali dengan beberapa pertanyaan, sekarang saya bukannya mau ceramah, mau cerita aja sambil ya kita, ya karena acaranya kan emang santunan ya. Pertanyaan kedua, waktu perang Badar umat Islam itu menang apa kalah? Ayo, sini berdiri. Iya. Namanya siapa? Adit. Adit. Umur berapa? Umur 10. Kelas berapa? 4. Sekolahnya di mana? Al-Jabar Bango. Al-Jabar Bango. Pertanyaannya, waktu perang Badar umat Islam menang apa kalah? Menang. Menang. Karena pertanyaannya memang itu ya. Udah. Nih. Ya. Jangan dibeliin kuota. Ya, waktu perang Badar umat Islam itu menang. Nanti setahun berikutnya baru ya terjadi perang Uhud 625 Masehi. Ternyata umat Islam itu mendapatkan kekalahan karena orang-orang kafir Quraisy balas dendam. Dalam perang Badar dia kalah, akhirnya di perang Uhud 625 Masehi dia balas dendam kepada umat Islam. Umat Islam mengalami kekalahan. Kantongin dulu. Jadi umat Islam dalam perang Badar itu menang. Kata para ulama, apa yang menyebabkan kemenangan umat Islam dalam perang Badar? Dalam sejarah disebutkan bahwasanya perang Badar itu pasukan Islam hanya tersisa 313 orang. Yang padahal ketika awal ngikut perang Badar umat Islam lebih daripada 1000, tapi di pertengahan jalan banyak di antara mereka yang menyimpang daripada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini pelajaran juga buat kita. Ternyata orang-orang munafik itu adalah musuh yang paling besar dalam kehidupan umat Islam. Ya. Jadi musuh terbesar umat Islam adalah orang-orang Islam yang tidak menjalankan syariatnya dengan baik. Orang-orang yang munafik. Tersisa 313 orang melawan ribuan kaum kafir Quraisy, umat Islam bisa menang. Sekarang pertanyaannya, karena ini pendapat ulama, apa yang menyebabkan umat Islam menang ketika itu? Ayo. Ibu. Iya, ibu-ibu jawabannya, kenapa umat Islam menang? Karena adanya burung ababil. Yang saya lihat ada lovebird doang Bu Ono. Lovebird no. Kurang tepat ya Bu, mohon maaf ya. Ntar hadiahnya minta sama Pak Camat. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa umat Islam bisa menang dengan jumlah 313 orang melawan ribuan orang kafir Quraisy, bisa menang dalam perang Badar? Ayo, adik-adik ada yang bisa jawab? Ya, karena ada malaikat. Kurang tepat. Masih ada lagi Bu? Masih lagi? Ada yang bisa jawab? Ini Giduhan? Hah? Yang biasa nyanyi kan Giduhan namanya ya? Oh Giduhan, oh udah ganti. Ada yang bisa jawab Bu? Romana melotot. Saya baru ini ceramah dipelototin orang. Pak, tahu jawabannya Pak? Ayo, bisa menang. Kata ulama, menangnya umat Islam dalam perang Badar karena umat Islam dalam keadaan berpuasa.
berarti ada nilai yang luar biasa. Orang-orang yang berpuasa itu senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita semua hadir ini yang sedang berpuasa, mudah-mudahan kita diberikan banyak kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa lagi puasa banyak-banyak berdoa. Jadi kemenangan umat Islam itu karena apa? Karena puasa. Umat Islam bisa menang. Rasulullah SAW beserta kaum muslimin ketika itu ujiannya sangat besar sekali. Pertama kali puasa, karena memang tahun kedua Hijriah itu adalah tahun pertama kali disyariatkannya puasa Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183 turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Di tahun yang sama setelah Sya'ban masuk Ramadan, Nabi beserta kaum muslimin diperintahkan untuk berpuasa. Baru pertama kali puasa langsung diuji oleh Allah. Ngapain? Perang. Bukan berarti Islam mengajarkan kekerasan, tapi karena memang Islam diajarkan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, untuk mempertahankan keimanan. Perang Datuk. Bayangkan perang di tengah padang pasir, musim panas, puncak daripada musim panas, ya. Dalam keadaan berpuasa, umat Islam ketika itu harus berpuasa dan harus berperang. Kalau kita gimana, adik-adik, puasa kita gimana? Ibu-ibu puasanya gimana sekarang? Ada nggak sampai yang perang gitu? Puncak musim panas kan Ramadan itu kan membakar ya. Puncak daripada puncaknya musim panas. Bayangin puncak musim panas, bahkan dicatat di sana itu panasnya sampai 56 derajat Celcius. Karena memang di sana musimnya cuma dua. Kalau nggak musim panas, musim dingin. Beda dengan kita di Indonesia. Musimnya banyak kalau di Indonesia. Ada musim rambutan, musim duren. Besok kalau mau udah deket Lebaran Haji ada musim kawin. Belum lama ini anak-anak kita, adik-adik kita ada musim lato-lato. Untungnya pas Ramadan lato-lato udah hilang ya. Kalau belum hilang kita tarawih bisa keganggu tuh. Dahsyatnya Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan berpuasa harus berperang di tengah padang pasir, puncak daripada puncaknya musim panas, ujian yang luar biasa. Singkat cerita, ketika umat Islam menang pulang dari perang Badar, Nabi di tengah perjalanan ngomong sama para sahabat, cerita sama para sahabat. Ini karena hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu senantiasa berdiskusi kepada para sahabat, diajak ngobrol. Jadi Nabi itu senantiasa, kalau bahasa kita, ngorangin, menganggap bahwasanya sahabat itu bukan ada di bawah Nabi derajat atau tidak. Nabi walaupun sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi senantiasa menganggap para sahabatnya, ngorangin. Bu, enak nggak diorangin? Enak. Yang kagak enak dimediin, Bu. Ngorangin, ngomongin, diorangin, kita dianggap. Itu Nabi senantiasa menganggap para sahabatnya. Di tengah perjalanan pulang, Nabi ngomong kepada para sahabat, wahai para sahabatku, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang sangat besar. Ini redaksi hadisnya pakai isim tafdil ya, Bu. Maknanya superlatif. Jadi bukan kecil biasa. Kalau sogirun kecil, asghar paling kecil. Kalau kabirun besar, akbar paling besar, sangat besar. Nabi bilang, kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang sangat besar, yang paling besar. Sehingga para sahabat semuanya pada bingung. Kok bisa sedahsyat perang Badar ini? Nabi katakan ini adalah jihad yang kecil, bukan jihad yang besar. Padahal sahabat ketika itu merasa ini perang sudah sangat besar sekali. Dalam keadaan puasa harus berperang di tengah padang pasir, di puncak daripada puncaknya musim panas. Tapi Nabi katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar, yang sangat besar.
Lalu sahabat pada bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Kalau emang ini adalah jihad yang kecil, lalu jihad yang besar itu apa? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jihad yang besar itu adalah jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan apa yang ada di dalam diri kita, yang sifatnya abstrak, ada tapi kagak ada, nggak kelihatan. Kata Nabi, kalau perang melawan musuh, di tengah medan perang, musuhnya zahir kelihatan, bisa kita lawan. Mereka naik kuda, naik unta, bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, musuhnya kelihatan, bisa kita lawan. Tapi ada musuh yang sangat besar yang tidak kelihatan, dan justru itu dorongannya lebih besar, adanya ada di dalam diri kita, yaitu apa? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Lalu kalau kita diperintahkan untuk berjihad melawan hawa nafsu kita, bagaimana cara kita melawan hawa nafsu? Ya, kata ulama ada dua nih. Udah nih Bu, habis ini udah ya, udah ke kipas aja sih kan. Yang blonjor dah, nggak apa-apa. Nyender tuh, pun rambutan, bye-bye ada ular serit. Kata ulama ada dua, bagaimana kita caranya untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama, jarangin makan. Jangan memperbanyak makan. Ini salah satunya nih. Ngapain kita? Puasa. Jadi orang puasa itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana hakikatnya orang yang puasa itu? Membanyakkan lapar, menjarangkan makan, itu adalah bagian daripada kita melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Agama tidak pernah mengajarkan untuk menghilangkan hawa nafsu, nggak ada. Karena memang kita diciptakan sejatinya ada akal, ada nafsu. Agama nggak ngajarin untuk menghilangkan hawa nafsu, tapi agama mengajarkan kendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu, kita kalau nggak punya nafsu, buka puasa kira-kira bisa makan nggak? Nggak bisa. Kita kalau nggak punya nafsu nih, takjil ya Bu. Ini kan hebatnya bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan saking mulianya, saking hebatnya, makanan apapun ketika masuk bulan suci Ramadan berubah nama. Jadi apa? Takjil. Iya enggak? Bu, mau kemana? Mau ke depan, ngapain? Mau beli takjil. Pulang-pulang bawa lontong sama bakwan. Padahal takjil kalimatnya masdar ya. Iya. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ngapain? Menyegerakan. Itu kan afdalnya begitu ya, menyegerakan berbuka puasa. Orang kita dengar kata-kata takjil, menyegerakan berbuka puasa, takjil itu lontong, bakwan, gorengan, es campur, takjil. Tapi ntar keluar bulan Ramadan udah berubah lagi namanya, bukan lagi takjil ya. Tapi nggak apa-apa, kita udah sepakat bahwasanya yang itu namanya takjil, menyegerakan berbuka puasa. Ini adik-adik kalau buka puasa pakai apa? Gorengan. Kalau Nabi ngajarin kita buka puasa pakai apa Bu? Kurma. Yang paling tinggi derajatnya rutob, ya, kurma yang masih basah tuh. Kalau nggak ada rutob, tamar, kurma yang kering, kurma olahan, itu yang paling afdol gitu. Ini yang luar biasa kita ya. Harusnya ketika kita pengen dapetin kesunahannya itu kurma itu menjadi yang utama ketika kita berbuka puasa. Nabi ngajarin kita buka puasa pakai kurma witron, ganjil Bu. Jadi ibu-ibu tuh kalau mau buka puasa makan kurma dalam jumlah bilangan ganjil 73 tuh Bu, makan. Sekilo itu mah ya. Ganjil ya 3, 1. Ini mohon maaf, ini kemarin saya buka puasa di rumah sakit Puri Cinere. Ternyata kita masih ada yang keliru ya, doa berbuka puasa kita ya. Kelirunya apa?
Jadi dibaca sebelum berbuka, Bu. Kata ulama kita, doa itu dibaca sesudah berbuka puasa. Kan ada kalimat zahabaz zama'u wabtallatil uruqu, ya. Zahabaz zama'u berarti apa? Udah hilang haus, dahaga. Wabtallatil uruqu, dan telah basah ini tenggorokan. Lah ini minum belum? Apa belum udah basah dari mana? Jadi apa? Makan dulu, minum, baru zahabaz zama'u. Gitu ya. Udah gitu kita kadang-kadang nih sekarang menjelang berbuka puasa udah nggak kayak dulu ulama-ulama kita, orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu kalau mau berbuka puasa ngumpulin anak cucu, duduk ngapain? Doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Begitu ya. Kalau sekarang kita mau buka puasa ngapain? Ngabuburit. Ya, ke Andara, kalau enggak ke lereng. Atau enggak ngapain? Main HP. Nonton TV. Bahkan kemarin ada ibu sama anak berebut remote. Nonton TV. Kata anaknya, "Mak, MNC aja, Mak." Kata emaknya, "Jangan tong. TV One aja." Kan TV One memang beda. Siapa tahu maghribnya duluan katanya. Padahal sama aja maghribnya. Ini ada yang hilang tuh. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu dengan apa? Memperbanyak lapar, menjarangkan makan. Makanya salah satu daripada hikmah puasa ketika kita tidak makan dan tidak minum, itu ada apa? Ada rasa kita merasakan apa yang orang rasakan. Sehingga timbul kepedulian dalam diri kita. Makanya kita ada apa nih? Ada santunan, ya. Kita berbagi. Kenapa? Kita ingin merasakan juga apa yang mereka rasakan. Ada yang harus kita pedulikan. Tadi ayat yang awal saya bacakan, duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ternyata kita masih diliputi kehinaan di mana saja ketika kita berada, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali kita sudah bisa memelihara hubungan baik kita kepada Allah dan memelihara hubungan baik kita kepada manusia. Bu, ada orang nih sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, tahajud siang malam, PA kali ya. Saking rajinnya tahajud siang malam, luar biasa deh. Tapi apa? Sama tetangga kagak negor, sama saudara kagak tapi open. Bagaimana kira-kira? Angka berapapun kalau dikalikan 0 jadi berapa, Dek? Angka berapapun kalau dikalikan 0, hubungan kepada Allahnya bagus, tetapi hubungan kepada manusianya tidak bagus. Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu. Mereka masih diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan, kecuali dia bisa memelihara hubungan baiknya kepada Allah dan kepada manusia. Makanya ini adanya santunan, ini bagian daripada mengamalkan surah Ali Imran ayat 112. Pelihara hubungan baik kita kepada Allah dan pelihara hubungan baik kita kepada manusia. Hubungan baik kita kepada Allah senantiasa kita mengabdi, beribadah. Hubungan baik kita kepada manusia, jaga hubungan baik kita kepada manusia. Kalau ada yang membutuhkan, kasih. Kalau ada yang kekurangan, cukupin. Ini bagian daripada pengamalan yang luar biasa. Makanya kita doain mudah-mudahan Yayasan Miftahul Ulum senantiasa terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana dengan sebaliknya? Ada orang sama saudara baik bener, sama tetangga baik bener, sama tetangganya dia lagi ngitung duit, tetangganya liwat dikasih, Bu. Saking baiknya dia lagi ngitung duit, tetangganya liwat dikasih, kasih liwat, terus kan dijagain. Tapi apa? Sholat kagak, puasa kagak, ibadah kagak. Bagaimana? Rusak juga.
Makanya apa? Illa bihablim minallah wa hablim minan, pelihara hubungan baiknya kepada Allah dan kepada manusia. Yang kedua, Bu, singkat aja. Bagaimana kita menahan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita selain menjarangkan makan, memperbanyak lapar. Yang kedua adalah menjarangkan tidur. Jarangin tidur. Artinya apa? Bangun malam. Makanya hadis tentang puasa itu diiringi dengan hadis tentang bagaimana mendirikan malam-malamnya dengan ibadah juga. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasanya, qiyamul lailnya itu bagian yang luar biasa dalam rangka mengendalikan hawa nafsunya. Jadi ini boleh jadi ada orang yang puasanya kuat, tidur dari habis subuh sampai habis asar. Saya bilang ini mah bukannya tidur, latihan mati, Bu. Jadi jangan tidur mulu. Malamnya bagaimana? Bangun malam. Kalau dalam riwayat ya, nih Dek, dengerin ya, dikit lagi. Nabi kita Muhammad SAW di luar Ramadan pun ketika qiyamul lail, dalam riwayat nih, ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah. Hudzaifah itu pernah nanya kepada istri beliau yaitu Aisyah. Karena memang dalam riwayat Aisyah itu diizinkan oleh Rasulullah untuk menjawab pertanyaan sahabat. Karena saking cerdasnya tuh Aisyah. Hudzaifah ngomong kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku lihat Rasulullah kok kakinya agak bengkak kalau pagi-pagi. Emang apa yang terjadi? Katanya Nabi itu lama berdiri ketika sholat. Kata Aisyah, kalau nggak percaya tanya aja langsung kepada Rasulullah. Akhirnya Hudzaifah nanya kepada Nabi dan Hudzaifah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut sholat malam bersama Rasulullah. Hudzaifah datang kepada Rasulullah, ya Rasul, boleh nggak malam ini saya ikut sholat malam bersamamu? Nah ini, tapi kita kalau dalam fikih, imam itu mesti apa? Mahsurin radin. Jadi kalau ada imam, kita nih kalau sholat berjamaah, dia pengen baca surah yang rada panjangan dikit, minta izin, Bu. Ibu-ibu jamaah sekalian, malam hari ini saya ngimamin sholat isya. Nanti rokaat pertama akan saya baca surah Al-Kahfi, rokaat kedua akan saya baca surah Yasin. Bagi bapak ibu yang kagak kuat berdiri silakan duduk, yang kagak setuju boleh pulang. Pulang semuanya. Apa ada yang ngikut? Ya, Kahfi sama Yasin. Kalau Nabi kenapa dibaca Al-Baqarah? Karena apa? Nabi memang itu sholatnya sholat sendiri yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi baca di rokaat pertama ternyata bukan hanya surah Al-Baqarah. Rokaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baru Nabi ruku, baru Nabi sujud, bangun rokaat kedua, habis Fatihah baca An-Nisa dan surah Al-Maidah. Baru sujud, tasyahud, salam. Habis salam, Hudzaifah nyolek Nabi, ya Rasul, izinkan saya pulang. Itu kalau imamnya kita, tadi lu mau ngikut, orang mau pulang. Kalau kita tuh, Nabi nggak begitu, silahkan kalau mau pulang. Ternyata betul-betul tahu keadaan sholat malamnya Nabi, kenapa sampai kakinya pada bengkak. Bayangkan, berarti kalau Nabi baca surahnya di dalam sholat malamnya seperti itu, kapan mulainya itu sholat malamnya? Dalam riwayat muntasoful lail, pertengahan malam Nabi sudah sholat. Berarti apa? Nabi tidurnya apa? Sedikit sekali. Kalau kita tidur mulu, sedikit-sedikit tidur, ngaji tidur, jidur jadinya, ngaji nyender, jider, ngaji ngiler, jiler. Di mana aja kita tidur, sholat Jumat tidur. Ada bapak kalau sholat Jumat pasti tidur dia. Saya bilangin, biarin, nggak ngapa-ngapa. Soalnya kalau di rumah dia nggak bisa tidur, bininya galak, biarin. Dia tidur di masjid, biarin kan gitu. Tuh yang tawanya kenceng tuh, suka ngomelin lakinya.
Jadi yang kedua itu bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu kita? Jarangin tidur. Memperbanyak lapar dan jarangin tidur. Memperbanyak lapar artinya puasa, dan bagaimana ketika hakikatnya orang puasa itu senantiasa menumbuhkan sifat bagaimana peduli terhadap orang lain, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang-orang sekitar. Oleh karena itu mudah-mudahan ya hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini dalam acara santunan akbar ini bagian daripada kepedulian kita semuanya, bagian daripada hikmah puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini mendapatkan banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pelajaran untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita. Kita doakan Yayasan Miftahul Ulum senantiasa terus istiqomah memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan pendidikan, senantiasa memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.